Hi, welcome to the world of Enigma. The game is on. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh yang bernama Alan Turing. Of Alan Turing, who possessed perhaps one of the greatest mathematical minds of the 20th century. Alan Turing lahir di London pada tanggal 23 Juni 1912. Turing terkenal jenius sejak remaja, terutama dalam bidang matematika dan sains. Kemampuan Turing bahkan jauh melebihi anak-anak seusianya. Turing sudah mampu memecahkan masalah rumit matematika tanpa harus mempelajari kalkulus dasar. Ia melakukan itu ketika masih berusia 14 tahun. 2 tahun kemudian, Turing juga berhasil melakukan hal yang tak kalah menakjubkan. Ia memahami teori Albert Einstein sekaligus mengeksploitasi pertanyaan Einstein tentang hukum gerak Newton. Seiring berjalannya waktu, kejeniusan Turing melihat semakin kentara. Bahkan saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Cambridge, Turing juga sudah mempunyai konsep tentang komputer modern yang saat itu masih jauh dari bayangan siapapun. Konsep yang kemudian disebut sebagai mesin universal Turing itu muncul di kepala Turing berdasarkan pertanyaan sederhana dari dosen matematikanya. Walau hanya dalam teori, apakah ada sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan sebuah hitung-hitungan matematika? Pada tahun 1936, Turing lalu memaparkan konsep itu secara lebih detail melalui makalah berjudul Uncomputable Number with an Application to the Incident Problem. Dalam makalah itu, ia menjelaskan bahwa mesin universal ini nantinya akan mampu membaca rangkaian angka biner 0 dan 1. Singkat cerita, mesin itu akan menghitung apa saja yang bisa dihitung. Konsep itu lantas mendapatkan banyak pujian dan salah satunya berupa penghargaan dari Universitas Cambridge. Mesin universal Turing adalah sebuah ide revolusioner dan mesin itu adalah perumusan termutakhir dari algoritma lama atau dari proses penghitungan mekanik. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar menggunakan berhitung menggunakan lidi, menghitung menggunakan sempoa, dan lain-lain. Nah, kali ini algoritma lama itu tadi menjadi perhitungan mekanik. Turing saat itu mengatakan dengan yakin bahwa semua algoritma dan proses mekanik dapat dimasukkan ke dalam sebuah mesin. Dan tanpa konsep Turing tersebut, sebuah program komputer atau perangkat lunak tidak akan pernah diciptakan. Tak main-main, Turing dipekerjakan sebagai kriptanalis selama Perang Dunia Kedua. Ia mendapat tugas yang sangat berat, yaitu memecahkan kode Enigma Jerman yang saat itu hampir mustahil dipecahkan. Buat teman-teman yang mau tahu tentang mesin Enigma, bisa lihat di atas ini. Menurut situs Imperial War Museum, IMW, Enigma adalah mesin inskripsi yang digunakan tentara Jerman untuk mengirimkan pesan rahasia selama Perang Dunia Kedua. Penggunaan mesin ini pertama kali diketahui oleh ahli matematika Polandia. Segera setelah itu, para ahli Polandia mempelajarinya dan membagi pengetahuannya ke Inggris. Namun, masalahnya Jerman memutuskan untuk meningkatkan sistem keamanan mesin tersebut menjelang Perang Dunia Kedua berlangsung. Caranya, tulis IMW dengan menggunakan sistem chipper, metode atau sebuah cara untuk mengubah informasi dalam bentuk lain yang bersifat harian. Perubahan itu kemudian membuat informasi yang diberikan para ahli matematika Polandia kepada Inggris menjadi tak berguna. Lain itu, lantaran bentuk informasi Jerman terus mengalami perubahan setiap hari, pemecahan kode juga akan memakan waktu yang sangat lama. Itu artinya Inggris dan sekutu tidak akan bisa menyiasati superioritas militer Jerman. Namun, Turing nggak mau kalah akal. Mesin katanya harus dikalahkan dengan mesin. Maka, meski sempat ditentang rekan-rekan kerjanya, ia kemudian menciptakan mesin yang dikenal sebagai bombe. Yaitu cara kerjanya mempersingkatkan waktu pemecahan kode Enigma. Bahkan, sebagaimana digambarkan dalam film The Imitation Game pada tahun 2014, mesin ini dapat memecahkan kode kurang dari 24 jam. Lewat bantuan bombe, karya Turing, itulah Inggris dan sekutu mampu mengetahui pesan-pesan rahasia militer Jerman sewaktu perang. Hasilnya, perang pun dapat berakhir lebih singkat. Korban jiwa berkurang jauh dari perkiraan dan puncaknya, fasis Jerman kalah. Sayangnya, karena alasan keamanan, peran besar Turing selama perang harus dirahasiakan. Sampai pemerintah Inggris akhirnya membeberkan peran Turing kepada publik.
Turing pun hanya dikenal sebagai ahli matematika, penggagas komputer, penggagas kecerdasan buatan, dan seorang homoseksual. Dan pengakuan ini terjadi setelah ia ditangkap lantaran menjalin hubungan dengan Arnold Murray. Meski ia tahu perilakunya itu dilarang oleh Inggris, ia tidak bisa menghindarinya. Pada waktu itu, Inggris memang menganggap segala bentuk ekspresi penyimpangan seksual adalah hal yang tabu dilakukan. Pemerintah Inggris bahkan mempertegas hal ini lewat undang-undang yang sudah ada sejak abad ke-19. Inti dari undang-undang tersebut yaitu jelas bahwa homoseksual adalah perilaku tidak wajar sekaligus ancaman bagi individu maupun masyarakat Inggris. Karena perilakunya itu, Turing diancam penjara. Namun sebagaimana ditulis di awal, Turing memilih jalan pintas dengan minum obat-obatan untuk mereduksi hormon seksualnya yang kemudian menjadi penting dari teka-teki kematiannya ini. Dan dari sinilah saya tertarik untuk membahas Alan Turing di episode Enigma kali ini. Karena Chris Packham, salah satu presenter televisi sekaligus pendukung Turing, mengatakan bahwa publik Inggris berutang maaf kepada Turing. Turing adalah seorang jenius, penyelamat, serta seorang keterbelakangan mental dan juga penyimpangan seksual. Kematiannya adalah tragedi yang akan selalu menancap dalam hati nurani manusia. Kata Packham seperti dilansir di Independent, meski begitu, sampai akhirnya undang-undang tentang dekriminalisasi kaum homoseksual disusun. Pemerintah Inggris membutuhkan waktu tak sebentar untuk meminta maaf kepada Turing. Pemerintah Inggris pertama-tama meminta maaf kepada Turing melalui Gordon Brown, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 2009 yang lalu. Brown menyatakan Turing seharusnya mendapatkan perlakuan lebih baik. Dalam mewakili pemerintah Inggris dan orang-orang Inggris yang bisa hidup bebas karena kinerja Alan Turing, saya dengan bangga mengatakan kami minta maaf, Anda layak mendapatkan perlakuan lebih baik, tambah Brown. 4 tahun setelah itu, atau 60 tahun setelah kematiannya, Turing akhirnya mendapatkan pengampunan dari kerajaan Inggris. Pengampunan tersebut terjadi atas dorongannya dari Chris Grayling, Menteri Keadilan Inggris, dan para pendukung Turing. Grayling mengaku puas dan menyatakan bahwa pengampunan dari Ratu Inggris tersebut sangat pas untuk manusia luar biasa seperti Turing. Kulminasi dari segala pengakuan jasa Turing untuk pemerintah Inggris terjadi pada tahun 2019. 2 tahun yang lalu, BBC melaporkan Turing akan muncul di mata uang 50 pound terbaru Inggris. Gubernur Bank Inggris saat itu terang benderang menyatakan bahwa Alan Turing adalah seorang ahli matematika luar biasa yang karyanya memberi dampak signifikan bagi kehidupan kita sekarang. Sebagai bapak komputer modern dan kecerdasan buatan, juga sebagai pahlawan perang. Pada tanggal 7 Juni 1954, tepat hari ini 46 tahun lalu, Alan Turing meninggal dunia di kediamannya. Kemudian, kematian itu pertama kali diketahui pembantunya Turing yang sedang bersih-bersih di kamarnya. Menurut kesaksian pembantunya, ia menemukan Turing sudah terbujur kaku di tempat tidur dan di samping jasadnya terdapat buah apel yang belum habis dimakan. Polisi Inggris lantas melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa Turing, seorang ahli matematika, mati bunuh diri dengan cara memakan apel yang mengandung sianida. Sebelum kematiannya, Turing memang sedang ditimpa malang. Ia dianggap mengalami depresi setelah ketahuan melakukan perilaku homoseksual yang saat itu dinilai tak senonoh dan melanggar aturan pemerintah Inggris. Untuk menghindari hukuman penjara, Turing menerima opsi masa percobaan. Tapi syaratnya sangat menyakitkan. Turing harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengibiri hasrat seksualnya. Obat-obatan itu menyiksanya dan alasan-alasan inilah yang membuat pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Turing mati dengan cara bunuh diri. Meski demikian, tidak semua orang percaya bahwa Turing yang saat itu berusia 41 tahun meninggal karena bunuh diri. Salah satunya adalah Profesor Jack Kaplan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti kehidupan dan karya-karya Alan Turing. Pada tahun 2012, Kaplan menjelaskan kepada BBC bahwa meninggalnya Turing bisa saja terjadi karena kecelakaan. Meskipun sedang ditimpa malang, menurut Kaplan, Turing saat itu tetap ceria seperti biasanya. Pada malam sebelum ditemukan meninggal, Turing bahkan sempat meninggalkan sebuah catatan pekerjaan yang harusnya ia selesaikan pada hari-hari berikutnya. Lain itu, Turing juga punya kebiasaan yaitu makan separuh buah apel sebelum tidur dan makan sisanya keesokan harinya. Dan perkara sianida, barang kimia itu adalah salah satu bagian penting dari penelitian yang sedang dilakukan Turing. Pada saat itu, polisi tidak pernah mengungkapkan apakah apel itu mengandung sianida atau tidak. Kata Kaplan, dari sana Kaplan pun menyayangkan narasi yang dibangun oleh pemerintah Inggris tentang kematian Alan Turing. Itu adalah spekulasi, bukan fakta. Menurutnya, publik seharusnya
digiring untuk membicarakan Turing dengan cara lain, bahwa ada yang jauh lebih penting ketimbang bagaimana cara takdir merenggut nyawanya. Terlebih, Turing bukan seorang matematika biasa dan ia juga bapak komputer dunia. Dan menurut kalian, teori mana yang lebih mendekati terhadap kematian Alan Turing tersebut? Teori pertama yang dilansirkan oleh pemerintah Inggris bahwa Alan Turing bunuh diri. Teori yang kedua yang dipercaya oleh Kaplan bahwa ada kecelakaan bahwa Turing sedang meneliti sianida tersebut. Sedangkan saya lebih percaya bahwa Alan Turing dibunuh oleh seseorang. Jika kalian menyukai cerita-cerita, kisah-kisah misteri yang belum terpecahkan, terus tonton episode-episode Enigma lainnya. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. See you in another case. Nah, jadi sebenarnya Kaplan ini dia takut untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Jadi dia menyatakan bahwa tidak bunuh diri, tapi ada sebuah kecelakaan. Si Alan Turing ini sambil meneliti sebuah sianida dan kepegang apel pada saat mau makan mungkin. Tapi menurut gue, itu teori gue, dia dibunuh oleh seseorang. Dan seperti sejarah-sejarah di negara-negara lain, termasuk Indonesia, ada beberapa tokoh yang dihilangkan kasus dan sejarahnya.